Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 6 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rendahkanlah Dirimu. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 5 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kebenaran firman Allah yang seringkali berbeda dengan nilai-nilai dunia. Tatkala dunia mengajarkan tinggikanlah dirimu, Tuhan mengajarkan rendahkanlah dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau kita suruh memilih, bagaimana kita akan memilih tempat yang rendah atau tempat yang tinggi? Maka ada banyak pilihan, kemudian dengan jawaban-jawaban yang berbeda. Tetapi firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu. Sementara tinggikanlah dirimu, itu tidak pernah dipakai untuk manusia. Yang dipakai dalam kita lihat di dalam seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, khususnya dalam Mazmur. Maka tinggikanlah Tuhan, tinggikanlah namanya. Dia akan disebut sebagai yang maha tinggi. Sehingga yang namanya ketinggian, yang maha tinggi, hanyalah milik Tuhan, bukan milik kita. Sesuatu yang tinggi berarti sumber segala sesuatu, yang memberkati seluruh yang ada di bagian bawahnya. Kalau kita berbicara tentang gravitasi bumi, maka seluruh benda akan jatuh dari atas ke bawah. Kalau berbicara tentang gravitasi, maka itulah juga berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu datang dari atas turun ke bawah. Firman Tuhan berkata, bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan aku akan memberkati engkau dengan caraku yang ajaib dan luar biasa. Sehingga ketinggian itu hanyalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Sehingga kalau orang yang tinggi hati ingin ditempatkan di tempat yang tinggi, dan itu memang berlaku di dalam seluruh kehidupan dalam dunia ini. Khususnya mereka-mereka yang punya jabatan, mereka-mereka yang punya kedudukan, mereka-mereka yang kaya, mereka-mereka yang populer, maka akan ditempatkan di tempat yang tinggi. Artis, bintang film, pemain band, orang-orang itu akan ditempatkan di tempat yang tinggi. Lalu menunjukkan berbagai macam kelebihan, baik menyanyi, bermain drama, atau apapun bentuknya. Kalau raja ditempatkan di tempat yang tinggi, kursinya pun lebih besar daripada yang lain, dan lebih tinggi, dibuat karpet. Itulah manusia. Apakah boleh? Kalau kita melihat pertandingan juara satu, juara dua, juara tiga, maka yang paling tinggi podiumnya adalah yang juara satu, kemudian juara dua, lalu juara tiga. Tempat tinggi itu menunjukkan adalah keberhasilan, dan tempat di tempat yang tinggi itu menunjukkan juga sebuah penghargaan yang diberikan. Kita tidak alergi dengan penghargaan yang diberikan karena prestasi yang kita lakukan. Tetapi sewaktu kita ditempatkan di tempat yang tinggi karena keberhasilan, lalu kemudian kita jatuh di dalam kesombongan, kita melupakan Tuhan sebagai sumber berkat yang membuat kita bisa belajar, mendapatkan pendidikan, yang membuat kita bisa mencari nafkah, lalu mendapatkan berbagai macam harta benda, yang membuat kita ada di satu posisi tertentu, yang kemudian kita menjadi orang yang lebih baik daripada yang lain. Maka seluruh sumber berkat, sumber pertolongan, sumber anugerah itu berlimpah datangnya dari atas dan bukan dari bawah. Apa yang dari bawah? Yaitu kita. Kita tidak bisa menghasilkan apapun kalau dari atas tidak memberkati kita, kalau dari atas tidak berkenan kepada kita, kalau dari atas tidak menolong, meneguhkan, menguatkan kita, memperlengkapi kita, yang membuat kita sanggup melakukan banyak aspek dalam hidup ini, karena itu bersumber dari atas. Sehingga kalau kita kemudian mengalami ketinggian, keberhasilan, kelancaran, biarlah kita menyerahkan segala kemuliaan hanya kita kembalikan kepada Tuhan. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan karena kita lebih baik dari orang lain. Lalu kemudian kita menjadi sombong, tinggi hati, arogan, dan memegahkan diri. Rendahkanlah dirimu, itu yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan? Ucapkanlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang dengan yang lain di dalam takut akan Kristus. Tatkala orang yang bisa merendahkan diri, bukan rendah diri dalam arti negatif, tetapi merendahkan diri itu dalam pemahaman sebuah kesadaran kita ini bukan siapa-siapa dan kita ini bukan apa-apa. Lalu firman Tuhan berkata, maka engkau akan satu dengan yang lain itu saling mengasihi. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Maka kita menjadi orang yang bisa menghargai orang lain.
Kita juga menjadi orang yang tidak minder kalau kemudian memang kita tidak berhasil seperti orang lain. Karena yang berhasil, yang tidak berhasil dalam hidup itu masalah roda kehidupan, naik turun. Setiap orang punya cerita, setiap orang punya kisah hidup yang berbeda. Hanya bergantian saja kehidupan kita seperti demikian. Tapi ada memang keterpurukan hidup juga disebabkan oleh kita sendiri. Mungkin malas, mungkin tidak dipercaya, mungkin tidak jujur. Jadi bukan Tuhan yang menyebabkan semuanya itu. Tetapi seringkali itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Tetapi sewaktu kita kemudian memiliki berbagai macam kemajuan, biarlah kita rendah diri, rendah hati bukan rendah diri. Memiliki sikap yang rendah hati, lalu menyatakan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Orang yang kemudian rendah hati di hadapan Allah, merendahkan dirimu di hadapan Allah, dia bisa menghargai segala sesuatu berasal dari Allah. Dia tidak akan menghina orang lain. Dia tidak akan merendahkan orang lain yang tidak berhasil, mencibir, menggosipkan, apalagi kemudian melakukan fitnah dan tindakan-tindakan buruk lainnya. Firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur senantiasa di dalam segala sesuatu, di dalam Kristus Yesus Allah Bapa kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Sebuah kehidupan yang menjadi berkat buat orang lain. Orang akan terberkati untuk orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang tinggi hati. Melihat bagaimana orang yang sudah berhasil, tapi dia tetap rendah hati. Dia tetap bisa memahami seluruh sumber kehidupan keberhasilan itu berasal dari Allah dan dikembalikan buat kemuliaan Allah. Sewaktu dia sudah mendapatkan banyak pencapaian yang didapat, dia tidak menjadi orang yang serakah kalau orang yang rendah hati. Dia berpikir bagaimana membagi, bagaimana hidup bisa menjadi berkat, bagaimana dia bisa menjadi terang dan garam buat dunia, menerangi, memberkati banyak orang. Tatkala kemudian orang itu berhasil, dia tidak lupa untuk memperhatikan keluarga. Karena ada banyak orang yang sudah berhasil melupakan keluarga, melupakan istri, melupakan katakanlah suami, merupakan orang tua, lalu berpesta di tempat-tempat mewah, menghabiskan seluruh keberhasilannya itu untuk hawa nafsu. Orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan bersyukur untuk setiap keberhasilan itu bersumber dari Allah. Dan setiap keberhasilan yang dimiliki, itu seluruhnya akan dikembalikan kepada Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, kedua ayat ini saya akan bacakan kembali. Ayat ke-20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Firman Tuhan berkata, kita mengucap syukur karena segala sesuatu itu bersumber dari Allah, sehingga dengan demikian ayat 21, kita menjadi orang yang bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Seluruh berkat itu datangnya dari atas. Dan tidak ada sesuatu yang dihasilkan itu dari bawah. Kalau dari atas, Tuhan sumber segala sesuatu tidak memberkati kita, apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Tetapi sewaktu kita menyerahkan kepada Tuhan, kita melakukan bagian kita yang kita anggap tidak mungkin, itu bisa menjadi mungkin. Dan di dalam Tuhan, segala yang mustahil buat manusia, itu akan menjadi mungkin dan terjadi. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.